dengan NPM 224110040. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Rumus rasio keuangan ada 4. Yang pertama, rumus rasio likuiditas. Yang kedua, rumus rasio aktivitas. Yang ketiga, rumus rasio solvabilitas. Dan yang keempat, rumus rasio profitabilitas. Yang pertama, rumus rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, yaitu rumusnya current ratio atau rasio lancar sama dengan aset lancar per kewajiban lancar dikali 100%. Lalu quick ratio atau rasio cepat sama dengan kas plus piutang plus efek per utang lancar dikali 100%. Lalu cash ratio sama dengan kas plus efek per utang lancar milik perusahaan dikali 100%. Semakin mendekati 100%, persentasenya itu berarti likuiditas perusahaan punya nilai yang bagus dan aman terhadap utang lancar. Yang kedua, rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas masing-masing perhitungannya adalah seperti ini. Perputaran piutang sama dengan penjualan perusahaan per rata-rata piutang dikali 100%. Perputaran persediaan sama dengan penjualan perusahaan per persediaan milik perusahaan dikali 100%. Lalu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan perusahaan per aktiva tetap punya perusahaan dikali 100%. Lalu perputaran total aktiva penjualan sama dengan penjualan yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva dikali 100%. Semakin mendekati 100%, berarti perputarannya semakin bagus dan membawa manfaat untuk perusahaan. Yang ketiga, rumus rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas dibagi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut. Rasio utang terhadap aktiva sama dengan jumlah seluruh liabilitas perusahaan per total aset milik perusahaan dikali 100%. Lalu rasio utang terhadap ekuitas sama dengan jumlah seluruh liabilitas per ekuitas pemegang saham dikali 100%. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Lalu yang terakhir, rumus rasio profitabilitas. Rumus rasio keuntungan atau laba ini juga dibagi sesuai dengan jenisnya, yaitu gross profit margin sama dengan penjualan bersih dikurang HPP per penjualan bersih dikali 100%.
Lalu operating profit margin sama dengan penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dikurang dalam kurung EBIT per penjualan bersih dikali 100%. EBIT atau earnings before interest and taxes, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan bersih perusahaan dikali 100%. Return on investment atau ROI sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset perusahaan dikali 100%. Lalu return on assets atau ROA, laba bersih per total aktiva dikali 100%. Apabila rasio laba semakin mendekati 100%, artinya nilai keuntungannya termasuk tinggi. Lalu manfaat analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan jelas memberikan banyak sekali manfaat untuk kita atau untuk perusahaan dalam mengelola bisnis atau perusahaan. Data-data yang diperoleh setelah melakukan analisis rasio keuangan akan memberikan gambaran kepada kita seberapa baik eksekusi plan bisnis kita. Selain itu, analisis rasio keuangan juga memberikan banyak sekali manfaat untuk bisnis kita, yaitu yang pertama, rasio keuangan merupakan angka-angka dan ikhtisaran statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan, dan merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Lalu, memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Lalu, memberikan gambaran kepada investor dan kreditor tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Lalu dapat menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Lalu memungkinkan manajer untuk meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur pada saat mencari tambahan dana. Yang terakhir, dapat digunakan untuk membuat keputusan, pertimbangan, dan prediksi berdasarkan tren tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa yang akan datang. Dan kesimpulan dari rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah metode analisis yang penting untuk perusahaan bisa dimanfaatkan investor sebelum melakukan investasi. Perusahaan juga dapat menjadikannya sebagai metode penilaian terhadap perkembangan usahanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.